ya Bapa, setiamu Tuhan. Kami datang pagi hari ya Bapa. Terima kasih Yesus, masih Roh Kudus atas hadiratmu Tuhan yang dengan kami ya Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur ya Bapa, walaupun kami tahun ini Tuhan mungkin tahun yang tidak seperti biasa ya Bapa, tapi kami dapat menyaksikan Tuhan, kami dapat bersaksi Tuhan kalau kasih-Mu, kalau belas kasihan-Mu, kalau mujizat-Mu Tuhan selalu mengikuti kami Tuhan. Dimana kami berada ya Bapa, situasi apapun juga Tuhan, kami tetap dapat menikmati Tuhan kuasa-Mu, kami tetap dapat menikmati Tuhan kasih-Mu dan mujizat-Mu ya Bapa. Dan kami percaya Tuhan, pada tanda akan lagi Tuhan, kami lebih kuatkan lagi Tuhan. Kami ingin Tuhan lebih dekat lagi dengan Engkau ya Bapa. Kami ingin Tuhan melihat kuasa-Mu Tuhan lebih besar lagi Tuhan dalam hidup kami semua Bapa. Bukan hanya kami Tuhan, tapi gereja kami ya Bapa, dan juga negara-negara kami ya Tuhan. Kami ingin Tuhan melihat Tuhan kuasa-Mu Tuhan di mana-mana kami pergi ya Bapa. Kami ingin melihat mujizat-Mu terjadi ya Bapa. Kami ingin lihat Tuhan belas kasihan-Mu sana ya Bapa. Kami ingin lihat anugerah-Mu Tuhan terjadi ya Bapa. Dimanapun kami pergi, dimanapun kami berada ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami memegang Tuhan kuasa-Mu dan kasih-Mu Tuhan bersama kami ya Bapa. We want to hold it dear to our heart Lord Jesus. We want to hold it dear to us Lord, so that we can carry Lord. Kami dapat membawa Tuhan kasih-Mu ya Bapa kemana kami pergi ya Tuhan. Kemana kami berada ya Bapa. No matter how difficult things are Lord Jesus, no matter how difficult and how challenging the future is Lord Jesus, kami percaya Tuhan dengan kasih-Mu, dengan kuasa-Mu Tuhan, dengan mujizat-Mu Tuhan, kami akan menempuh Tuhan this race Lord Jesus. We're gonna win this race Lord Jesus. We're gonna emerge victorious Lord Jesus. Thank you Lord Jesus. Kau sungguh baik Tuhan. Berkatalah Tuhan puji-pujian kami ya Bapa. Kami naikkan Tuhan, kami dedikasikan gereja ini dalam tangan-Mu ya Bapa. Pakai Tuhan pujian kami ya Bapa. Gedung ini ya Tuhan, semua yang kami yang melayani ya Bapa. Pastor Steven Tuhan yang akan khotbah juga ya Bapa. Jemaat-jemaat kami yang on the way Tuhan, yang masih on the way of coming here Lord, kami juga berdoa Tuhan supaya mereka arrive di sini Tuhan dengan aman ya Bapa. Kami bisa enjoy your presence Lord, kami bisa enjoy Tuhan hadirat-Mu dan menyembah nama-Mu ya Bapa. Thank you Lord. Kami akan doa dalam Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Lalu
tiada yang mustahil bagimu Yesus. Kuasa-Mu, kuatkan kami Tuhan. Oh, dasar dari harapan kami kami berserah kepadamu Yesus. Rencana-Mu indah bagiku. Yes, Lord. Panggilan-Mu bukan setia sampai akhir hidup. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, rasaku berharap. Kini aku berserah pada rencana-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, bukan setia sampai akhir. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Rasamu bagi kami ya Bapa. Oh
Karena sekali lagi bersamamu Bapa. Terima kasih Yesus. Ku lewati semua. Oh, thank you Jesus. Thank you Lord. Oh Yesus. Tuhan, kami menyadari betapa kasih-Mu, anugerah-Mu yang selalu cukup dalam hidup kami. Bersama-Mu Tuhan, kami melewati hari-hari yang penuh dengan tantangan. Akan di akhir tahun ini Tuhan, kami mengakui bahwa anugerah-Mu selalu cukup bagi kami Tuhan. Biarlah segala ungkapan isi hati kami, pujian kami menjadi persembahan yang harum dan menyenangkan hati-Mu. Kami juga sebentar persiapkan hati kami untuk menerima berkat firman-Mu. Urapi kami Tuhan, urapi setiap kami. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Silakan duduk, boleh semua berkati saudara. Saya berdoa untuk semua saudara dalam keadaan baik adanya. Menurut berita yang saya terima, saya boleh buka emas katanya. Okay, this feel better. Baik saudara, beberapa pengumuman singkat sebelum kita masuk dalam firman Tuhan pada pagi ini. Untuk Alex bisa bantu. Ya. Jadi saudara, ya yang Bapak udah. Oke, jadi saudara perhatikan kita tanggal 27 nanti akan rencana ada ibadah Natal bersama-sama. Gabung dengan kebaktian yang kedua, bilingual Indonesia-Inggris. Saudara harus mendaftar di website kita. Kalau saudara tidak bisa akses ke website kita, jadi di website kita itu nanti ada saudara sudah bisa klik in and then you need to register on the website untuk tanggal 20 ya. Jadi kalau saudara tidak register then you should not be coming karena size ukurannya ruangannya terbatas. Jadi kalau saudara tidak bisa akses ke website, saudara bisa kasih tahu ke Asyir, saudara bisa kasih tahu ke saya supaya we can register it for you. Alright, that is number 1. 25 Desember maksud saya, kita akan ada baptisan air. Jadi buat saudara yang ingin dibaptis itu adalah hari Natal. Natal kita tanggal 25 tidak ada kebaktian. Jadi kita tanggal 25 Desember jam 10 pagi untuk sementara tempatnya di East Coast Park di laut di dekat McDonald. Ya, jadi saudara bisa mendaftar. Saudara bisa dapatkan formulirnya dari saya atau dari Asyir. Oke? Kalau saudara yang ingin dibaptis, belum dibaptis, dan minggu depan ada briefingnya. Jadi akan ada briefing. Kalau saudara sudah ingin dibaptis, minggu depan setelah kebaktian 1 ada briefingnya. Saudara bisa kemudian hadiri untuk acara briefing untuk minggu depan bagi saudara yang akan dibaptis. Kalau saudara untuk tahu ada orang yang belum dibaptis dan mereka mau, saudara bisa juga untuk memberitahukan kepada mereka. Baik, saudara, minggu ini firman Tuhan, tema daripada judul khotbah kita adalah finishing well. Saya ajak saudara buka satu bagian firman Tuhan lebih dahulu dalam kitab Ibrani pasal yang ke-12. Kalau saudara punya Alkitab, dalam kitab Ibrani pasal yang ke-12. Ayat 1, 2, dan ayat yang ketiga bagi saudara yang mungkin selama ini sudah lama tidak buka Alkitab Anda, baik di handphone maupun di Alkitab yang saudara bawa. Pasal yang ke-12 dari kitab Ibrani, ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga. Kalau sudah dapat, saya bacakan untuk saudara sambil saudara memperhatikannya.
Dikatakan demikian. Saudara sudah dapat ya, sambil saudara perhatikan. Dikatakan demikian, karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan kepada kita. Marilah kita, ayat yang kedua, kalau saudara punya dan saudara bisa baca sama-sama dengan saya di handphone Anda, 2, 3. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita dan kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ayat yang ketiga saya bacakan untuk Anda. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Saya bacakan ayat yang keempat dan kelima. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anak-anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan Ia menyesa orang yang diakuinya sebagai anak. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, ayat firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita suatu kebenaran yang percaya merupakan sangat relevan untuk setiap kehidupan kita. Khususnya pada saat-saat kita menghadapi penuh dengan pergumulan sepanjang tahun ini, dengan pandemik yang ada yang mempengaruhi seluruh bagian kehidupan kita, bahkan termasuk kebaktian, termasuk dan segalanya. Nah, minggu yang lalu kalau saudara ikutin ibadah online, saya sampaikan beberapa hal kepada saudara. Bagaimana supaya kita itu bisa berhasil dalam kehidupan kita di dalam perlombaan yang Tuhan percayakan kepada kita. Bahkan minggu lalu kita berbicara mengenai fighting a good fight. Bagaimana kita menyelesaikan pertandingan dengan baik. Ada 4 hal yang saya sampaikan kepada saudara, bahwa pertandingan yang baik yang kita lakukan dalam kehidupan kita, yang Allah percayakan kepada kita, ada beberapa hal yang saya sampaikan minggu yang lalu. Salah satunya adalah bahwa kalau kita dalam perlombaan yang baik yang Tuhan percayakan kepada kita untuk kita bisa berperang atau melawan atau mengakhiri pertandingan dengan baik, adalah kita lakukan secara intentional. Maksudnya kita harus sungguh-sungguh, kita harus fokus, kita harus melek di dalam perjuangan iman kita. Kemudian yang kedua saya katakan untuk melakukan untuk perlombaan yang baik, to fight a good fight, adalah kita harus fight in the fight that God has set for us. Jadi kita itu masuk dalam pertandingan, make sure pertandingan yang ditentukan oleh Allah buat kita. Jadi jangan berperang untuk peperangan orang lain, pertandingan orang lain. Kemudian yang terakhir adalah bahwa kita itu melakukan pertandingan baik harus sampai selesai. Katakan sampai apa, saudara? Harus sampai selesai, jangan tengah jalan, udah harus selesai. Jadi ini yang akan saya follow up untuk minggu ini, bahwa kita akan melakukan pertandingan kita sampai selesai. Karena saudara, orang yang memulai perjalanan, memulai pertandingan itu baru bisa menjadi champion, menjadi orang juara apabila dia menyelesaikan pertandingan yang diberikan kepada dia. Seperti firman Tuhan yang kita baca juga tadi dikatakan, supaya kita itu berjuang, supaya kita itu bertekun di dalam perjuangan, dalam perlombaan yang ditentukan
oleh Tuhan bagi kita. Nah, tentu saja tidak gampang, saudara. Apalagi hari-hari sekarang ini, baik itu secara pribadi, pekerjaan, dalam kehidupan kita, bahkan pelayanan, saudara. Bahkan hubungan kita dengan Tuhan juga merupakan yang perlu kita tekunin terus, karena ada tantangan, ada kesulitan, bukan sesuatu yang gampang buat saudara dan saya untuk perlombaan iman kita. Demikian juga tidak gampang buat, apalagi buat hamba-hamba Tuhan, misalnya Rasul Paulus. Kalau saudara membaca akan kisah mengenai Rasul Paulus, dia berikan kesaksian dalam 2 Korintus 11. Dia berbicara mengenai pengalaman yang dia alami. Dia pengalaman yang mengalami karam kapal. Dia berada di laut terombang-ambing 1 hari 1 malam. Dia kemudian saudara disiksa, dicambuk, kemudian dimasukin dalam penjara. Dia dihianati oleh orang-orang Kristen sendiri yang menyebut dirinya Kristen. Dia ditinggalin oleh teman-teman sepelayanannya. Saudara, banyak sekali pergumulan yang dihadapi oleh Rasul Paulus. Itu tidak gampang bagi dia untuk menyelesaikan perlombaan imannya. Tapi dua minggu lalu saya sampaikan bahwa Rasul Paulus berkata, I have fought a good fight and I have finished the race. Aku sudah menyelesaikan perlombaan yang Rasul Paulus. Nah, saudara, tidak gampang buat Rasul Paulus, tidak gampang buat saudara dan saya, tidak gampang buat semua orang. Tapi bisa dilakukan. Katakan sama-sama apa, saudara? Bisa dilakukan. Kalau kita menuruti prinsip kebenaran firman Tuhan yang diberikan kepada kita. Nah, pagi ini secara singkat saya ingin sampaikan 4 prinsip, saudara, bagaimana kita bisa menyelesaikan perlombaan yang Tuhan tentukan bagi kita. Jadi kalau kita mau berlomba, ada tantangan, ada kesulitan, bahkan saudara ada pitfall, ada perangkap-perangkap yang harus kita hindari agar kita bisa mencapai garis akhir kita. Nah, saudara, singkat saja beberapa hal, saudara. Yang pertama, hal yang perlu kita hindari di dalam perlombaan iman kita adalah untuk kita berpikir bahwa kita ini hanya sendirian saja. The first pitfall that we need to avoid is that we are thinking that we are all alone in this fight, in this race. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, Alkitab memberitahukan kepada kita bahwa kita dikelilingi oleh saksi yang begitu banyak dalam kehidupan kita, dalam perlombaan iman kita yang kadang-kadang rasanya sulit, yang kadang-kadang rasanya susah. Kita kadang-kadang berpikir orang tidak mengerti kita, tidak ada orang yang tahu penderitaan kita, tidak ada orang yang tahu pergumulan kita, tidak ada yang tahu pengorbanan kita. Rasanya hanya sendiri saja berjuang. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, saudara dan saya tidak pernah berjuang sendirian. You are never racing alone. Saudara tidak pernah sendirian. Katakan amin. Saudara nggak pernah sendirian. Kenapa? Karena firman Tuhan berkata kepada kita, Yesus berjanji selalu menyertai kita dan tidak pernah meninggalkan kita. Tapi Ibrani pasal 12 memberitahukan kepada kita, ada saksi yang seperti awan yang mengelilingi kita. Nah, mungkin saudara, itu saksi yang begitu banyak yang mengelilingi kita. Saudara, kalau Anda perhatikan dari konteks ini, pasal 12 dari kitab Ibrani ini ada kelanjutan dari kitab Ibrani 11. Nah, kitab Ibrani pasal yang ke-11, the book of Hebrew chapter 11 in the context, it talks about all these heroes of faith. Dia berbicara mengenai para pahlawan iman, kalau saudara masih ingat. Berbicara mengenai Abraham, berbicara mengenai Musa, berbicara mengenai Gideon, berbicara mengenai begitu banyak, saudara, orang-orang yang berjuang dalam iman mereka, yang harus bertekun, yang harus berusaha, yang sampai di akhir batas dalam kehidupan mereka. Meskipun ada sebagian di antara mereka tidak mendapatkan apa yang mereka inginkan, tapi Alkitab berkata Tuhan menyediakan yang lebih baik buat mereka. Dan orang-orang inilah, saudara, yang disebut sebagai saksi
Nah, tentu saja saudara, ini secara figurative speech, saudara, secara tidak berarti Abraham hantunya atau Gideon hantunya dan sekitar kita, bukan saudara. Jadi jangan takut mengenai ayat ini. Tidak ada hantu sekitar saudara dan saya. Bukan saudara, ini berbicara mengenai secara lambang, figure of speech, secara peribahasa. Artinya saudara dan saya tidak berjuang sendiri. Artinya saudara dan saya waktu kita mengalami tantangan, merasa tidak kuat lagi, merasa sendirian. Ingat, banyak pahlawan iman yang mendahului kita, yang kelihatannya tidak mungkin sekalipun bisa berhasil, tapi mereka bisa berhasil juga. Abraham, Alkitab berkata, sudah 100 tahun umurnya, Tuhan janjikan punya anak. Dia udah habis 100 tahun, dia juga menyadari dia sudah tua, dia juga menyadari istrinya Sarah juga sudah mandul, sudah tua, gak mungkin. Alkitab berkata dalam bahasa Inggris, even though he doesn't have the reasons to believe. Meskipun dia tidak punya alasan lagi untuk percaya, tapi dia tetap percaya, dan Alkitab berkata God righteousness sebagai kebenaran dalam hidupnya, dan Allah melakukan bagiannya. Saudara dan saya juga sama. Waktu kita merasa sendirian sudah tidak kuat lagi, saudara dan saya tidak pernah sendirian, dan kita bisa look back into the Bible, lihat kembali ke Alkitab, dan kita menyadari bahwa banyak orang yang mengalami pergumulan jatuh bangun, tapi pada akhirnya mereka bisa sampai kepada garis akhir, garis finish, dan mereka mendapatkan apa yang Tuhan janjikan dalam hidup mereka, bahkan yang lebih baik lagi. Amin saudara. Jadi saudara dan saya tidak pernah sendirian. Katakan, saya tidak pernah sendirian. 2, 3. Saudara tidak pernah sendirian dalam kehidupan kita. Nah, saudara dan saya juga sama dalam pergumulan kita seperti para imam yang pahlawan iman yang mendahului kita, orang-orang yang luar biasa yang juga mengalami jatuh bangun, yang juga mengalami pergumulan sendiri, yang juga melakukan kesalahan, tapi mereka bisa sampai kepada garis akhir oleh karena saudara iman mereka kepada Tuhan. Dua saudara, pitfall, perangkap yang perlu kita hindari dalam kehidupan kita adalah we are carrying too much baggage. Kita itu saudara membawa terlalu banyak beban dalam hidup kita. Dan itu yang memberatkan dalam kehidupan kita, sehingga kita itu saudara tidak merasa terlalu berat dalam perjalanan kehidupan kita. Nah, kalau saudara perhatikan dalam bagian firman Tuhan yang disampaikan kepada kita, penulis kitab Ibrani mengambil suatu contoh perlombaan orang lari. Nah, kalau saudara perhatikan ya, orang lari itu punya satu keunikan, khususnya mereka yang larinya jarak jauh, yang maraton seperti yang diungkapkan oleh Alkitab. Nah, kalau saudara perhatikan, pelari daripada maraton selalu punya satu keunikan. Salah satu keunikan mereka adalah mereka biasanya kurus-kurus. Saudara jarang lihat pelari jauh yang gemuk badannya seperti Mike Tyson gitu. Saudara jarang. Mereka selalu kurus. Tentu saja kurusnya yang berisi saudara ya. Jadi bukan kurus yang krempeng, bukan, yang punya isi, punya otot saudara. Dan mereka kalau lari, kalau sudah perhatikan mereka lomba lari, mereka itu memakai pakaian yang seadanya, yang ringan. Demikian juga sepatu yang dipilih yang ringan. Kenapa saudara? Supaya mereka bisa lari lebih cepat dan lebih lama, supaya mereka tidak dibebani dengan beban yang terlalu berat yang menghalangi mereka untuk terus maju ke depan. Nah, ini yang disampaikan oleh firman Tuhan kepada saudara dan saya. Dia katakan, buanglah segala beban, throw away, let us lay aside every weight, segala yang membebani kehidupan kita. Nah, saudara, hal ini bisa berbicara mengenai banyak hal, tapi saya ingin berikan satu contoh kepada saudara dan saya. Untuk saudara perhatikan, Alkitab ini memberikan satu perbedaan. Di ayat ini dikatakan supaya we lay aside every weight and sins. Untuk kita mengesampingkan beban dan dosa. Katakan beban dan sekali lagi, katakan apa saudara? Beban dan dosa. Jadi ada dua hal. Nah, yang pertama adalah beban. Beban itu tidak tentu dosa. Beban itu tidak berbicara mengenai mungkin hal-hal yang berdosa yang kita lakukan, tetapi beban itu bisa merupakan sesuatu yang
sifatnya neutral, yang bisa sesuatu yang sifatnya biasa saja, yang alami saja, yang tidak dosa, tapi jadi beban dalam hidup kita. Misalnya ya, kalau orang lari, tentu saja saudara kalau dia pakai jas itu untuk lari itu tidak salah saudara, tidak disqualified. Bisa saja dia lari dengan pakai jas, bawa Lancer kalau mau saudara, tidak didisqualified. Tapi pasti dia tidak akan bisa menang karena terlalu banyak bebannya. Ada satu contoh seorang hamba Tuhan, dia dulunya sebagai surgeon di Singapura, ini dia ahli operasi. Dia berbicara mengenai waktu masa mudanya. Dia waktu masa muda, dia kenal Tuhan, dia ingin sungguh-sungguh melayani Tuhan, dia ingin sungguh-sungguh menjadi hamba Tuhan juga pada nanti dia sudah dewasa. Dia ingin menjadi seorang dokter yang nanti jadi misionaris ke daerah yang terpencil, ke dunia ketiga, ke pelosok-pelosok untuk mengobatin orang saudara. Supaya dia bisa menjadi berkat bagi orang, hidup sederhana tidak apa-apa. Yang penting menjadi hamba Tuhan, menjadi berkat bagi orang secara nyata, menjadi dokter mengobatin orang. Dia berpikir, itu yang dia ingin lakukan, itu panggilan dalam hidupnya. Jadi waktu dia masih sekolah, sudah masih muda, punya panggilan berapi-api. Tapi pada masa itu saudara komputer mulai terkenal. Dan kemudian di komputer terkenal dengan banyak game saudara. Kemudian secara tidak sadar dia mulai main game. Dan dia saudara suka sekali main game yang FIFA, yang main sepak bola di komputer. Saudara. Dia senang sekali, dia main dari pagi, siang, dan malam saudara. Dia tidak kerjain PR-nya. Dia lupa tentang baca firman Tuhan. Kemudian saudara sekian lama dia lalui saudara. Lama-lama dia bosen juga dengan main game FIFA game itu yang dia main setiap hari. Akhirnya dia menyadari bahwa ini menjadi beban buat dalam hidupnya. Memang tidak dosa sih. Tapi muat dia untuk mengesampingkan pekerjaan sekolahnya. Membuat dia mengesampingkan kehidupan doanya. Membuat dia mengesampingkan mengenai pelayanannya. Suatu saat dia menyadari akan beban terlalu berat. Dia berpikir, udahlah gue tinggalin dah. Karena memang dia udah mulai bosen dengan game itu, saudara. Dia tinggalin, dia belajar sungguh-sungguh. Dia berhasil, saudara. Akhirnya dia masuk ke kedokteran. Setelah selesai kedokteran, dia ngambil spesialis jadi seorang surgeon, saudara. Waktu dia jadi surgeon, saudara, dia ingin punya cita-cita, ingin selesai jadi surgeon yang terbaik. Untuk dia bisa pergi ke pelosok, untuk dia juga bisa mengobati orang. Tetapi pada waktu dia sedang belajar dari seorang surgeon, dia saudara begitu sibuknya pikirannya adalah bagaimana menjadi surgeon yang supaya bisa operasi orang. Tiap hari pikirannya siapa lagi yang akan dioperasi, siapa lagi yang akan dioperasi. Suka dengan operasi saudara. Lama-lama dia menyadari, karena aku ingin mencapai apa ingin lakukan. Tapi aku melupakan kehidupan doaku. Aku melupakan baca firman Tuhan. Aku lupakan tentang gereja, tentang pelayanan. Ke gereja pun hanya mengalami rutinitas saja. Cuman datang pergi. Semua apa yang ada api dalam hidupnya waktu masih muda sudah mulai redup. Menyadari situasi keadaan demikian, dia gak mengambil keputusan, Tuhan, ini sudah kurang benar. Dia lay aside. Mengesampingkan semuanya itu. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, banyak hal dalam hidup kita yang dalam perlombaan rohani kita itu untuk buat kita maju itu, saudara, memang mungkin tidak dosa. Tapi itu membuat kita jadi beban untuk tidak bisa maju terus. Sehingga rasanya lama sekali mencapai garis akhir. Dan kemudian lama beban berat dan merasa tidak kuat dan akhirnya give up dalam hidup mereka. Saudara, apakah ada beban dalam hidup kita yang harus kita lay aside? Bukan hanya soal game, saudara. Kadang-kadang juga soal pelayanan. Terlalu sibuk pelayanan orang. Sibuk pelayanan. Lama-lama sudah karena terlalu sibuk, ada orang gak pernah dengerin firman, gak pernah berdoa lagi, terlalu sibuk dengan pelayanan. Banyak orang juga, itu kelihatannya baik sekali, tapi perlu kita berpikir. Banyak orang sibuk, saudara. Sibuknya apa, saudara? Terlalu baik orangnya. Semua dia terlibat dalam hidupnya. Dia urusan rumah tangga, dia urusan pelayanan, urusan pekerjaan, urusan pergaulan. Semua diurus, saudara. Semua dipikirin, semua dipergumukan. Sehingga lama-lama jadi burnout. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kita perlu untuk mengesampingkan, lay aside some of the burdens. Otherwise, it will
keep you down and pull you back from the race of the faith. 3, saudara. Yang ketiga adalah, the third pitfall that we have to lay aside and put aside adalah compromising with sin. Kita itu kompromi dengan dosa. Kompromi dengan dosa itu, saudara, Alkitab memberitahukan kepada kita, dosa itu seperti sesuatu ensnail, kata dalam bahasa Inggris, sesuatu yang memerangkap, sesuatu yang mengikat kita. Nah, kalau beban itu hanya sekedar buat kita menjadi tidak kuat, terlalu lama, terlalu capek. Tapi kalau dosa itu mengikat, sama sekali tidak bisa bergerak maju dalam kehidupan imannya. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, ada seorang hamba Tuhan berkata demikian. Kalau kita mempunyai firman Tuhan dalam hidup kita, dia angkat Bible-nya. This book will keep you away from sin, or sin will keep you away from this book. Dosa bisa membuat Anda untuk menjauhkan Anda dari firman Tuhan, atau firman Tuhan yang menjauhkan kita. Kadang-kadang orang kompromi yang kecil-kecil. Kompromi perkara-perkara yang rasanya tidak mungkin dalam kehidupan kita untuk lepas dari perkara itu. Tapi saya ingin ingatkan kepada saudara, di atas kayu salib, Yesus Tuhan yang telah mati bagi saudara dan saya, telah mematahkan semua kuk dan belenggu dosa buat saudara dan saya yang percaya kepada Dia. Kita punya kemerdekaan dan kuasa untuk mengatasi dosa. Yang percaya katakan amin. Nah, dalam hidup kita, kalau kita sudah kadang-kadang bukan melakukan dosa, kadang-kadang sudah ada dosa yang lama yang mengikat kita. Saudara masih ingat, saudara, kisah yang perumpamaan yang saya berikan contoh kepada saudara. Ada seorang yang menjual rumah dengan harga yang sangat murah sekali. Rumahnya bagus, tapi harganya murah sekali. Orang pengen datang, pengen beli. Tapi ada satu syaratnya, yaitu bahwa kalau rumah ini sudah dibeli, ada satu paku yang tetap menjadi milik pemiliknya. Dan kapanpun dan cara apapun dia pakai paku itu, maka dia harus diizinkan. Orang pikir, cuman paku satu, mau pakai, mau ngapain, terserahlah. Yang penting rumah bagus, rumah baru, rumah yang murah. Dia beli, saudara. Lama-lama, saudara, pemilik lama sudah dijual, pemilik lama suatu hari bawa ayam. Dia bawa ke rumah situ, pemilik barunya berkata, loh kok kamu datang bawa ayam untuk apa? Oh ya, saya mau pakai paku saya. Dia ikat ayamnya, kemudian ikat ke paku. Wah, pemilik baru tidak bisa berbuat apa-apa. Segala sesuatu sudah dalam perjanjian, dia punya hak untuk pakai paku itu. Dia taruh ayam di situ, besoknya dia bawa anjing, dia ikat ke paku, pemilik baru tidak bisa berbuat apa-apa, besoknya dia bawa lagi banyak binatang yang lain, cuman ikat ke paku itu. Lama-lama menurut pemilik baru berpikir, waduh ini rumah saya bisa jadi kayak kebun binatang, ini bisa jadi kandang, ini bisa kotor, ini yang tadinya enak, rumah yang bagus, yang baru sekarang tidak bisa ditinggali lagi. Akhirnya dijual kembali dengan harga yang jauh lebih murah lagi. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, demikian juga dengan dosa. Dosa dalam hidup kita, kalau tidak diberesin, itu bisa mengikat kita jadi kesempatan daripada iblis untuk datang, untuk menghancurkan kehidupan kita. Kompromi dengan dosa. Katakan jangan apa, saudara? Jangan kompromi dengan dosa. Makanya kenapa kok Yesus itu kelihatannya sangat keras. Kan orang berpikir demikian dalam perjanjian lama. Kalau kamu tidak boleh berzina itu artinya kamu melakukan hubungan seksual dengan pasangan orang yang bukan pasanganmu, bukan istrimu, bukan suamimu. Itu berzina, itu tidak baik, itu dosa. Yesus berkata, kalau kamu dalam pikiranmu mengingat dalam hatimu, engkau telah melakukan dosa perzinaan. Kenapa Yesus melakukan demikian? Karena Yesus ingin ingatkan, jangan kompromi dengan dosa. Hati-hati dengan dosa. Buang semua dosa dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Yang terakhir,
Yang perlu kita lakukan adalah supaya kita jangan kehilangan fokus. Katakan jangan apa saudara? Jangan kehilangan fokus dalam kehidupan kita. Firman Tuhan berkata supaya kita itu mata tertuju kepada Yesus. Yang memulai dan yang menyempurnakan iman. Kita itu saudara have to fixing our eyes on Jesus. Kenapa saudara? Meskipun dia sudah berbicara mengenai saksi yang banyak yang mengelilingi kita. Tetapi akhirnya dia berkata kita harus fokus pada Yesus. Kenapa? Karena yang lain itu tidak sempurna. Yang lain itu ada kelemahannya, ada kekurangannya. Yang lain itu saudara bisa mengecewakan. Yang lain itu siapa itu? Ya bisa pasangan kita, bisa orang tua kita, anak kita, teman gereja, hamba Tuhan, pemimpin di gereja, semuanya bisa mengecewakan. Semuanya ada kekurangannya. Semuanya ada keterbatasannya. Bahkan kalau saudara suka di internet, saudara suka baca media sosial, mungkin saudara menyadari ada hamba-hamba Tuhan yang terkenal, gereja-gereja yang besar, akhirnya meninggalkan semuanya karena jatuh dalam dosa. Yang tadinya hebat, yang tadinya gerejanya luar biasa. Jatuh, meninggalkan pelayanan, meninggalkan keluarganya, meninggalkan segalanya. Kenapa? Karena mereka tidak sempurna. Itu sebabnya akhir daripada perlombaan kita untuk bisa sampai capai garis akhir. Karena Yesus bukan saja dia pemula dan penyempurna iman kita. Dia juga teladan yang terhebat buat kita. Dia yang menderita secara tidak adil. Dia mengalami kesusahan, mengalami pengorbanan yang luar biasa. Pada akhirnya saudara di Taman Getsemani sekalipun mencucurkan darah saudara, peluhnya seperti darah. Dia ingin lepas tapi dia tetap melakukan kehendak Bapa. Karena dia menyadari itulah tujuan, itulah perlombaan yang harus dia akhiri dalam hidupnya. Yesus adalah teladan dalam hidup kita. Meskipun mati di atas kayu salib, dia tetap rela melakukannya. Kalau saudara melihat orang sekitar kita, rasanya kok ya gak kuat ya. Kok rasanya dia kok begitu ya. Saudara harus fokus kembali ke Yesus. Itu sangat penting buat kita saudara. Nah saudara yang kekasih dalam Tuhan, dalam ayat firman Tuhan yang saya ingin ini dalam terjemahan bahasa Inggris, saya tidak perlu sampaikan dalam kitab terjemahan bahasa Inggris. Kalau saudara baca The Message version itu luar biasa untuk mendapatkan pengertian mengenai Ibrani 12 ini. Tapi saudara yang kekasih dalam Tuhan, ada satu kisah sebagai akhir daripada apa yang ingin saya sampaikan. Kisah mengenai yang saudara tahu mengenai rabbit and turtle, perlombaan rabbit and turtle. Saudara masih ingat ya? Rabbit itu apa? Kelinci sama kura-kura perlombaannya. Sudah masih ingat mereka lomba lari. Kemudian waktu mulai kura-kura hanya bisa pelan-pelan. Sudah kelinci sudah jauh sekali. Dia lihat ke belakang masih pelan, gampang, enak lah, kok tidur dulu lah saudara. Dia tidur dulu tanpa dia sadari. Kura-kura yang pelan itu saudara sudah melewati dia. Dia tidur lagi, dia sambil mimpi tentang piala, tentang keberhasilan, kemenangan yang dia miliki saudara. Begitu dia sadar bangun, turtle-nya saudara sudah mau crossing line. Dia coba usaha, akhirnya kura-kura yang menang lebih dahulu. Yang kedua kisah di dalam 1 Samuel pasal 13. Raja Saul yang sudah berhasil, dia berperang. Tapi di tengah-tengah mengalami peperangan saudara, ada musuh yang besar datang menyerang dia. Rakyat ketakutan, pentakutan, pada bersembunyi. Dia juga mulai grogi saudara. Padahal sebelumnya kemenangan, Tuhan berikan kemenangan demi kemenangan. Tapi sekarang tentara musuh begitu besar. Mungkin ada pesan dari Nabi Samuel berkata, aku akan datang hari ke-7, aku akan datang, aku akan berdoa, kita minta pertolongan Tuhan, Tuhan kasih tolong saudara. Tapi di tengah-tengah himpitan itu, dia lose the focus. Dia fokus pada musuh, dia fokus pada masalah, dia fokus kepada ketakutan, dia fokus pada orang lain yang juga dalam ketakutan. Akhirnya dia mengambil suatu tindakan yang salah. Dia melakukan pengorbanan, padahal itu adalah tugas seorang nabi yang tidak diizinkan kepada dia. Dia melakukan dan kemudian Nabi Samuel muncul berkata, engkau telah melakukan dosa, kalau engkau nunggu sebentar lagi,
Tunggu sebentar lagi. Apa saudara? Tunggu sebentar lagi. Kamu kalau nggak kehilangan fokus, Tuhan sudah menentukan. Kamu kalau nggak kehilangan fokus, Tuhan sudah menentukan supaya kerajaanmu bertahan sampai lama. Gara-gara ketidaktaatanmu, kamu hilang fokus. Sekarang kerajaanmu tidak akan bertahan lama. A consequences of just one mistake because of losing focus. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, if you ever want to make big decision in your life, make sure you don't lose the focus. What is the most important? Alkitab berkata ketaatan kepada Tuhan lebih penting dan berharga daripada persembahan korban sembelihan kepada Tuhan. Do not lose your focus. When you don't lose your focus, you will reach the finish line and you finish well. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, kita berdoa.